Selamat berjumpa jemaat yang terkasih, jemaat GKJ Tanjung Priok. Melalui video ini, Anda bisa mendapat informasi tentang hal-hal yang memang menjadi pengajaran yang ingin disampaikan oleh gereja. Dan saat ini, saya bersama dengan Pak Pendeta untuk membahas hal-hal yang memang penting untuk disampaikan kepada jemaat terkait pelayanan dan apa yang akan dilakukan oleh gereja di masa genting ini. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Mas Idu, selamat sore jemaat. Pak Pendeta, kita akan membicarakan tentang bagaimana semestinya gereja akan merespon keadaan yang sulit ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada PSBB, lalu banyak hal yang terbatasi dari kegiatan, ibadah, sampai nanti kita menjelang Paskah sudah mulai banyak warga jemaat yang bingung untuk meresponnya. Nah, pertama saya ingin bertanya Pak Pendeta, apa sih sebenarnya yang mesti dilakukan gereja dalam kondisi yang sulit ini? Tidak ada satu institusi pun yang siap dengan kondisi seperti sekarang ini, termasuk gereja. Warga gereja sama dengan warga masyarakat yang lain tentu merasa takut keluar rumah, merasa gelisah, perasaan campur aduk di dalam. Bahkan sebenarnya bukan hanya merasa gelisah, tapi setiap kali kita berada di rumah, kita hanya bisa melihat televisi, membaca sosial media, yang muncul kan sebenarnya rasa ketakutan yang luar biasa. Bahkan di rumah sendiri kan kita yang biasa duduk jejeran atau pelukan, kita sekarang berusaha menghindar gitu. Social distancing sama apa istilahnya? Physical distancing. Iya, physical distancing. Ini secara psikologis membawa pengaruh yang luar biasa. Bagi gereja sendiri, gereja mengalami kesulitan sebenarnya. Kerinduan untuk bisa melayani umat begitu besar. Umat juga kerinduan untuk berkumpul, apalagi di Tanjung Priok masih tahu. Mulai dari adiuswo yang hampir tiap hari di gereja ibaratnya. Sekarang tidak bisa lagi di rumah dikurung dan sebagainya. Itu situasi yang sangat tidak nyaman. Jadi bagaimana menyikapi kondisi ini? Ya inilah, kita harus belajar bersama-sama sekarang. Bagaimana kita menjadi kreatif dan mentransformasi diri, termasuk mentransformasi pelayanan. Bagaimana kita bisa melakukan pelayanan di dalam situasi yang seperti sekarang ini. Ya, memang saya sendiri juga sempat mengalami ketakutan mau keluar rumah, ada banyak himbauan-himbauan, ada banyak peraturan-peraturan harus pakai masker. Dan kali ini kalau kita nggak pakai masker karena kita memang mau ngopi ya, jadi ngobrolnya supaya santai. Saya sudah habis paling. Nah, oke, tentang pelayanan Pak Pendeta, gereja harus kreatif dan gereja harus mulai belajar untuk menyikapi situasi. Nah, terkait momentum Paskah ini, ada banyak keresahan di antara warga jemaat. Karena di GKJ Tanjung Priok ada tradisi perjamuan kudus ketika Paskah. Nah, kira-kira bagaimana sih menerjemahkan kreativitas atau upaya-upaya gereja untuk bisa tetap melayani jemaat? Nah, itu dia Mas Ido. Jadi sekarang kita melihat ya, gereja-gereja itu mengalami pergumulan yang berat, kerinduan untuk tetap memelihara tradisi sesuai dengan kitab suci gitu ya misalnya toh, untuk tetap menyelenggarakan ibadah Paskah, perayaan Paskah, bahkan perjamuan. Sangat besar kerinduan itu. Umat juga antusias sebenarnya. Coba kalau nggak dilarang. Tetap ada yang datang. Tetap ada ya, ibadah minggu aja sudah dilarang juga masih tetap datang ya. Artinya apa ini? Sebenarnya secara positif kita harus menangkap bahwa bangsa Indonesia dan kita orang-orang GKJ punya spiritualitas yang luar biasa.
Nah, bagaimana kita menjadi kreatif? Kan itu persoalannya. Puji Tuhan menurut saya, kita sekarang telah memasuki era komunikasi, teknologi informasi yang begitu canggih. Dan menurut saya tidak mengurangi rasa persaudaraan atau persekutuan Kristiani itu ketika kita bisa berkomunikasi, bisa bertatap muka melalui media, apakah itu live streaming, apakah itu grup-grup WA kita berkomunikasi. Saya kira itu tidak mengurangi. Malah ini sebenarnya yang dari awal saya katakan, kesempatan bagi kita makin mendalami arti bersekutu dalam roh, beribadah atau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kesempatannya. Biasanya kalau ketemuan rame-rame di gereja itu kan yang dipikir ya tentu ibadahnya, tapi yang kedua kan makan. Sekarang kita tidak bicara tentang makan, kita bicara tentang doa. Setiap efeknya kan antara gitu kan. Sekarang tiap malam kita doa. Jadinya mungkin tidak setiap malam kita doa. Ini luar biasa. Jadi tetap menurut saya itu bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada jemaat. Nah, tapi satu poin tadi yang di bagaimana terkait dengan perjamuan kudus tadi ya. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya. Ada gereja yang mengambil keputusan lockdown. Ini bahasa umumnya gitu lah. Intinya wes kebaktian minggu juga nggak diadakan, apalagi sakramen perjamuan diadakan. Tapi secara teolog, sebagai para teolog, kita harus berpikir, kita warga kerajaan Allah sekaligus warga negara Republik Indonesia. Kita mengasihi Allah sekaligus harus mengasihi sesama. Ini kan dialektika yang tidak mudah, dan sebagai teolog kita harus berteologi. Nah, ini gunanya orang-orang pada sekolah teologi. Nah, kita membuat pilihan yang menurut kita pas untuk konteks Priok, konteks Cilincing ya secara khusus. Konteks yang lain monggo lah, teman-teman pendeta di gereja lain juga punya pandangan. Konteks kita pertama terkait dengan ibadah minggu. Prinsipnya adalah ibadah pada hari Sabat itu harus dilakukan. Dan kita di GKJ Tanjung Priok tetap mempertahankan konsep dari rumah Tuhan yang adalah gereja selama ini yang kita ajarkan dan kita pahami bahwa gereja itu rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya kita memilih live streaming. Ya, jadi itu poin penting menurut saya yang harus diketahui oleh warga jemaat. Jadi ibadah gereja tidak boleh tutup. Ibadahnya loh ya. Bahwa caranya seperti apa? Wah, ini teknis. Ya, itulah pencarian. Ya, di situlah. Tapi secara prinsip bahwa gereja dengan ibadahnya termasuk nanti perjamuan ya nggak boleh tuh ya tutup. Wong itu dawuh Gusti. itu termasuk nanti sakramen juga begitu. Ya tetap diselenggarakan. Bagaimana caranya ini yang harus kita usahakan. Sebagai teolog praktis ya kita harus. Oke, berarti pada intinya gereja tidak boleh berhenti berpelayanan. Yes. Ya. Itulah sebabnya saudara-saudara kita di gereja ini berusaha sedemikian rupa sampai tim shooting dan tim MC amatir begini tetap harus melakukan pelayanan. Nah, oke, menarik Pak Pendeta bahwa akhirnya gereja harus kreatif dan gereja harus tetap berpelayanan. Nah, mungkin kita ingin sedikit mendalami tentang perjamuan kudus. Kenapa gereja harus melaksanakan perjamuan kudus, atau apa arti penting perjamuan kudus dalam iman gereja sebenarnya? Nah, ini khusus masuk ke bagian yang sangat mendasar.
Karena perjamuan kudus itu merupakan sakramen. Ya. Sakral artinya apa? Sakramen itu sakral. Ritus upacara atau upacara keagamaan, ritual yang dikuduskan, yang disakralkan oleh Tuhan. Oleh karena itu bukan hanya harus dilakukan, karena itu sesuatu yang bersifat sakral. Yang lebih penting lagi, sakralitas itu mendapat dasarnya yang sangat kuat dari kitab suci. Kan di gereja kita hanya mengenal 2 sakramen, sakramen baptis dan sakramen perjamuan atau perjamuan kudus. Nah, apa makna perjamuan kudus? Pertama, sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dari 1 Korintus 11 ayat 24 ya, 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Nah itu berarti pas ya, tulis putih kayak gini ya. Pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mengambil roti, mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, perintahnya itu perintah yang langsung dari Tuhan. Jadi, mengapa perjamuan kudus itu menjadi suatu? Kami perintah Tuhan. Sama seperti mengapa hari Sabat beribadah ini. Karena itu perintah Tuhan. Jadi, kita akan berusaha sedapat mungkin untuk tetap melakukan pelayanan. Itu kewajiban gereja menurut saya. Kewajiban gereja. Argumentasi lain, perjamuan kudus itu di dalam perjanjian baru, ya, artinya peristiwa Yesus, merupakan pemenuhan dari nubuat perjanjian lama. Jadi perintah Tuhan Yesus itu menjadi sangat penting karena mendapat dasarnya juga di dalam keyakinan Israel tentang Paskah Perjanjian Lama. Di mana dalam peristiwa Paskah Perjanjian Lama, ketika tulah ke-10, ya ini kaitannya nanti dengan COVID-19 juga bisa kalau mau dikait-kaitkan. Tulah ke-10 itu kan anak sulung mati, ya kan? Apa perintah Tuhan? Supaya anak sulung orang-orang Israel yang waktu itu masih berada di tanah Mesir ya, tidak mati. Perintah Tuhan jelas, sembelihlah, ya kan? Anak domba, darahnya dioleskan di ambang pintu, maka malaikatul maut yang ketika akan lewat dan melihat di situ ada rumah, ada darah anak domba, malaikat itu akan lewat, kan gitu. Nah itu Paskah kan artinya lewat ya kan? Lewat, selamatlah. Jadi darah anak domba itu, anak domba Allah ya. Siapa? Ya Yesus. Maka sesungguhnya peristiwa Paskah Perjanjian Baru itu menurut saya peristiwa yang luar biasa dan peristiwa yang sangat penting dalam tradisi. Ketimbang Natal lebih penting Paskah. Semestinya. Ya harusnya gitu. Kalau gereja kemudian lebih penting Natalan ya. Apakah itu kemudian menjadi alasan bagi gereja kenapa tidak menunda perjamuan? Karena kan begini, banyak gereja yang lalu memutuskan tidak apa-apa lah ditunda. Karena PGI sendiri kan juga punya anjuran begitu. Ditunda. Nah, apakah dasar itu yang juga menjadi alasan GKJ Tanjung Priok untuk tetap melakukan Paskah, apapun caranya, termasuk sakramen perjamuan pada peringatan Paskah itu? Ya. Ya. Begini Mas Idu, kita mengenal ada 2 macam perjamuan.
kudus. Satu, perjamuan kudus rutin atau reguler. Ya, kita mengikuti yang siap berapa bulan kita mengikuti sebenarnya ini warisan dari tradisi Reformed zaman dulu ya. Warisan biasanya itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sekarang beberapa GKJ sudah mulai sebulan sekali ya. Nanti lama-lama setiap minggu. Sering-sering. Nah itu namanya perjamuan kudus rutin. Nah ada namanya perjamuan kudus istimewa. Dan itu setahun hanya 2 kali. Yaitu perjamuan kudus dalam rangka Paskah. Zaman dulu itu dilakukan pada hari Jumat Agung, tetapi kita gereja-gereja di Jakarta ya, secara umum karena pendalaman ya, berteologi juga sudah beberapa tahun terakhir, saya kira lebih dari 10 tahun terakhir kita melakukannya justru pada hari Minggunya. Nah, mengapa kita tidak tunda perjamuan kudus istimewa Paskah? Itu yang mestinya hanya dilakukan di momentum Paskah. Nah, jadi ini soal momentum. Kalau nanti perjamuan kudus itu ditunda, ya wis kehilangan bukan Paskah. Ya, jadi kalau ini perjamuan kudus rutin bisa saja ditunda. Tapi kalau ini perjamuan kudus istimewa, tidak mungkin ditunda. Justru di sini kita melihat dasar iman Kristiani yang paling kuat, yaitu di dalam peringatan Paskah itu sendiri. Coba bayangkan gereja mula-mula itu berani mengganti tradisi perjanjian lama ibadah pada hari Sabat. Sabat kan Sabatun, Sabtu itu. Sabtu itu bisa dimulai dari Jumuah sore, gitu kan? Jadi termasuk Jumuan itu kan berangkat dari tradisi perjanjian lama itu. Tetapi kemudian penghayatan terhadap peristiwa Yesus ketika ia bangkit dari orang mati pada hari Minggu, itu Paskah kan, mengubah tradisi gereja. Ibadah sekarang atau Sabat sekarang kita ganti, tidak Sabat hari Sabtu, tapi Sabat perjanjian baru adalah hari Minggu, Domingo, yaitu hari Tuhan. Nah, jadilah sekarang Minggu, hari Minggu, aslinya Domingo, hari Tuhan, hari Minggu, hari Tuhan. Jadi mengapa kita tetap menyelenggarakan perjamuan kudus pada Minggu Paskah? Argumentasinya di situ. Disinilah kita memiliki ya, dasar bangunan kekristenan kita, warisan para rasul, di mana warisan gereja mula-mula, di mana dari peristiwa Paskah itu muncul gereja-gereja persekutuan umat percaya sampai sekarang. Kisah para rasul bercerita tentang itu ya. Ya, jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi jemaat. Mungkin ini pembicaraan kita agak lama ya, nanti nonton aja di YouTube, pokoknya nggak usah ganti-ganti karena ini informasi penting. Karena begini, bahwa ada yang wajib dan ingin dilakukan gereja, dan apa yang semestinya dilakukan gereja di masa-masa tertentu begini kan selalu akan ada dilema ya Pak ya. Iya. Sehingga gereja harus mengupayakan. Namun kan begini Pak Pendeta, ini situasinya darurat. Ini darurat, situasinya harus khusus. Sehingga kalau kita memaksakan ada resiko. Iya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan kita, bahkan termasuk mungkin beberapa orang mau keluar rumah, mau belanja di pasar kan sangat takut dengan potensi penularan yang sangat besar. Dan perjamuan semacam ini yang nanti akan dilakukan oleh gereja ini kan juga bisa saja menjadi potensi itu. Nah, bagaimana, apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh gereja supaya jemaat juga bisa menyimak atau mungkin bisa sedikit lega mendengar ini? Apa yang disiapkan gitu ya? Ya. Iya, begini, gereja harus serius, turut mengambil bagian dalam pencegahan penularan virus COVID-19. Itu pasti.
sebagai bagian dari warga bangsa Indonesia kita harus bersehati memerangi bencana ini. Tidak bisa, tidak. Dan pengalaman sudah membuktikan gereja-gereja di Korea yang nekat gitu ya, Justru banyak justru korbannya luar biasa. Kita tidak ingin seperti itu. Kita harus melihat situasi. Jadi kalau kita di rumah seharian memang benar loh mas. Wah, tapi cobalah keluar rumah dilihat. Apalagi jalan Bukit itu jalan Cilincing Raya macet itu tadi, minta ampun. Orang di pasar juga. Artinya apa? Artinya bahwa PSBB itu kan sebenarnya tidak melarang atau tidak menghentikan ya, pergerakan sama sekali. Orang masih bisa belanja ke pasar, masih bisa pergi. Yang penting adalah kesadaran, pemahaman tentang apa virus corona, bagaimana penularannya dan sebagainya itu ya. Lalu dengan begitu kita lalu bisa mengantisipasi. Nah, terkait dengan persiapan apa yang dipersiapkan gereja untuk perjamuan kudus. Oh, nanti jangan itu rotinya atau anggurnya malah ada virusnya gitu. Lu sampean tuku tempe nang pasar kayak mau orang wedi padahal gak boleh orang nganggo apa namanya? Hand sanitizer. Iya, gak pakai hand sanitizer. Tuku bayam, tuku kita kangkung kapal kalian sendiri dulu kan. Orang satu gereja berusaha menyiapkan sedemikian rupa. Besok Sabtu kita akan live streaming supaya jemaat tahu bagaimana gereja mempersiapkan roti. Kita bahkan tidak akan menyentuh roti itu. Ya, biasanya kalau enggak situasi gini kan roti ini kalau mak cek gitu kan. Oh, roti kang kita cuil menika, roti kan. Ya, besok enggak gitu. Besok enggak gitu. Ya, besok kami semua yang hanya saya mungkin Pak Yohanes Budi Barjo bertiga ya Pak Yohanes ya, ini ada Pak Yohanes, Pak Yohanes sekalian, Pak Yohanes yang melayani kita semua itu mesti pakai sarung tangan, itu satu. Nek kurang marem ya dirangkepi. Jadi roti itu dari pabriknya di Kelapa Gading itu, dari tokonya dibawa ke gereja, masuk ke konsistori. Konsistori ini sebenarnya bukan ruang sembarangan sebenarnya ya. Hanya sekarang saja ruang sembarangan. Aslinya dulu ini ruang doa. Barang-barang sakramen masuk ke sini. Terus setelah itu siap pelayan 3 orang, ada saya Pak Yohanes Budi Barjo akan mengenakan sarung tangan, mengenakan juga masker supaya jangan sampai. Jadi itu kita berusaha tetap melakukan protokol kesehatan. Jangan sampai roti itu kecipratan. Ya meskipun ya namanya antisipasi ya, meskipun saya yakin sampai hari ini belum tertular ya, insya Allah. Mudah-mudahan enggak lah. Tetapi ya harus seperti itu. Jadi roti itu akan tetap terjaga betul kebersihannya sampai kemudian dimasukkan ke dalam tempat dari plastik sampai kemudian ini akan didistribusikan. Itu untuk warga jemaat yang tidak mengikuti ibadah live streaming atau yang mau mengikuti ibadah live streaming menggunakan roti dari gereja juga bagus. Tapi bagaimana Pak? Kalau saya nggak yakin, itu sepanjang jalan dari konsistori sampai gereja sampai ke mungkin juga terkena virus, walaupun sudah pakai plastik. Ayo wes, ini bagian dari ketakutan yang berlebihan. Ya bisa saja ya, memang bisa saja. Begini, untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming itu Anda bisa
menyiapkan roti dan anggur atau penggantinya. Penggantinya itu bisa teh, bisa air putih. Penggantinya roti itu bisa singkong, bisa makanan apa saja pokoknya. Nasi. Yo, nasi. Oh, mau sambil tulisan tuh yo, sambil. Kalau enggak karo lawe. Nah itu bisa nih iya. Enggak karena ini roti dan anggur sakramen itu tanda kudus ya ini ya. Ini bagaimana sekarang kita mulai menghayati itu makna materi untuk sakramen. Itu tanda kudus. Ya nasi ya oleh-oleh wae jadi tetapi apa itu apakah nasi atau pengganti yang lain itu memberi kepada kita keyakinan, membangkitkan keyakinan kita tentang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu kan masing-masing. Ada orang yang bisa nganggo roti, nganggo nasi menghayati tubuh. Ya iso, ya ora apa-apa. Tetapi monggo masing-masing. Tetapi apa namanya? Secara umum roti dan anggur itu yang dipahami lah oleh jemaat sebagai tanda kudus untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi untuk yang live streaming Anda bisa dikirim rotinya dari gereja dan anggurnya atau bisa menyiapkan sendiri. Caranya menyiapkan sendiri, doa dulu. Terus yang kedua, motongnya itu jangan gede-gede. Itu kita diingatkan oleh kitab suci. Nek persoalanmu itu persoalan ben wareg mangano wae. Kan gitu ini. Jadi potong ukuran 3 kali 3 misalnya gitu ya. Itu roti tawar dipotong yang rapi 3 kali 3. Disiapkan sorenya misalnya ya dulu ditaruh yang benar, tutupi yang benar. Nah, anggurnya juga begitu atau tehnya begitu. Oh, anggurnya nggak usah gini, mau mendem ya. Anggurnya sedikit. Itu kalau mau nyiapkan sendiri. Intinya hayatilah materi itu adalah tanda kudus di situ. Pak, kalau sudah punya roti, tapi saya kan nggak live streaming lah, ini masalahnya. Kenapa live streaming? Kalau live streaming itu kan mengikuti yang dari gereja. Doa berkat untuk roti dan anggur sakramen itu dilakukan di gereja. Jadi pokok persoalannya sebenarnya lebih kepada ini. Iya. Jadi situ nyiapin roti, itu nyiapin anggur, tapi tanpa doa berkat ini kita kehilangan makna dari sakramen. Dan disinilah sebenarnya tingkat kesulitannya, karena harus ada konsekrasi, itu doa berkat. Dan dalam tata gereja, dalam pokok-pokok ajaran, kewenangan untuk konsekrasi itu memang hanya diberikan kepada pejabat gereja yang bernama pendeta, tidak pejabat gereja yang lain. Di situ ada hubungan antara tahbisan dengan sakramen. Maka tidak sembarangan yang bisa melayani sakramen itu. Kenapa? Di doa konsekrasinya itu. Tidak sembarangan juga. Kan podo rotine ngiris dhewe kaya sing gereja itu malah luwih apik, enak. Tetapi siapa yang melakukan konsekrasi? Nah, maka untuk warga jemaat yang ibadah sendiri di rumah tanpa live streaming, tidak ada cara lain selain menggunakan roti yang dikirim dari gereja. Untuk yang live streaming dan mau menyediakan sendiri, silakan, tidak apa-apa, tidak usah dikirim dari gereja.
tapi tolong informasikan ke majelis supaya nanti tidak perlu didistribusikan dari sini. Untuk keluarga yang offline tidak ikut ibadah live streaming, ibadah sendiri dalam keluarga, khusus nanti pada pertelaan sudah kita siapkan, nanti ada di liturginya, tetapi roti yang digunakan dan anggur yang digunakan adalah anggur yang dikirim dari gereja. Untuk warga yang ibadah sendiri, mungkin karena di rumah ya hanya sendirian gitu ya, bisa saja menyediakan sendiri hari Sabtu misalnya sore. Setelah itu, setelah disiapkan, teleponlah pendeta, apa Mbak Nino, apa saya, apa Mas Nat, atau Pak Pendeta Daniel, kami komit untuk melayani Anda. Kami akan doakan, kami akan konsekrasikan roti dan anggur yang Anda siapkan. Jadi semua ada jalan-jalannya. Ya, namanya gereja belajar kan gitu. Ini itu bertransformasi. Jadi mungkin kalau tadi yang menyimak dari awal sampai akhir, dan harus mungkin ini akan menjadi serial karena ini akan menjadi pekerjaan kami untuk berpelayanan nantinya. Jadi silahkan kalau saudara-saudara memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komen atau dikirimkan kepada petugas gereja atau dikirimkan kepada Pak Pendeta jikalau ingin dibahas. Dikirimkan ke Mas Edo gitu. Nah, supaya mungkin ini bisa menjadi sarana interaksi kita. Mungkin katekisasi lanjutan juga bisa begini. Betul. Dan nanti kita bisa belajar bersama-sama. Justru marilah kita menggunakan momentum ini sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita bisa menjadi lebih kreatif dan jemaat yang lebih baik. Demikian ya Pak Pendeta. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.